Tetapi saya hanya menghimbau kepada siapapun, jangan lagi ada memberikan statement, jangan lagi ada memberikan gambaran atau seperti apapun terkait dengan kata-kata pedofil lah, kata-kata predator lah, kata-kata Lalu timbul pertanyaan begini, kalau anak Anda nanti yang jadi korban bagaimana? Nah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh dibuka Pak Lasman itunya biar jelas. Kepada yang terhormat teman-teman media dan masyarakat seluruh Indonesia, hari ini kami hanya untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan berita-berita beberapa hari ini adanya surat kualifikasi dari Bang Saiful Jamil. Yang perlu diketahui pertama adalah tugas kami seorang lawyer bukan dalam posisi membela SJ dalam kesalahannya, tapi lebih pada posisi membela SJ dari hak-hak hukumnya. Itu harus dipahami. Jangan sampai nanti kami caci maki lagi nih. Ya. Yang kedua, terkait dengan surat Bang Ipul itu tidak ada tujuan dan maksud kami untuk menjas seseorang ataupun melaporkan orang. Tetapi lebih kepada kita akan menganalisa ataupun kita akan memberikan efek jerah kepada orang-orang yang sengaja melakukan kejahatan ataupun melakukan pelanggaran HAM terhadap Bang Ipul. Itu aja. Jadi tidak ada saat ini kami akan melaporkan si A, si B, si C, tidak ada. Itu harus dikelirkan dulu. Ya. Yang ketiga, poin ketiga adalah hari ini kami khususnya Bang SJ dan dari ada konsultan psikolog juga memberikan gambaran secara utuh dan penuh posisi Bang Saiful Jamil dalam lingkungan kehidupan sosial. Ya, jadi kalau kita nggak menarik ke belakang nih, kalau ada yang coba-coba menarik ke belakang, ingat Bang SJ yang pertama sudah dihukum dan bersalah. Kita nggak mau debatable. Yang kedua, Bang SJ sudah angkat tangan dan minta maaf. Ya, artinya bukan berarti dalam posisi terpojok udah minta angkat tangan minta maaf dan bersalah, lalu orang sewenang-wenang berkeinginan untuk melakukan pelanggaran hukum atau menghina atau mencaci maki dengan sebutan-sebutan yang tidak baik dan tidak pantas. Gitu. Makanya kami menghimbau, jangan, kalau mau kritisi silakan kritisi yang membangun. Berikan ide-ide yang cerdas, berikan ide-ide yang cemerlang untuk kehidupan sosial seseorang. Jangan menjustifikasi seseorang dengan suatu kejahatan-kejahatan yang memang tidak pantas dilabel kepada orang tersebut. Gitu. Saya tidak mau berdebat terkait dengan atau ngajak debat kepada siapapun, tetapi saya hanya menghimbau kepada siapapun, jangan lagi ada memberikan statement, jangan lagi ada memberikan gambaran atau seperti apapun terkait dengan kata-kata pedofil lah, kata-kata predator lah, kata-kata glorifikasi lah dan sejenis-jenisnya. Kasihan dong gitu. Jadi kasihan gitu. Ya. Jadi gitu Bang Ipul ya. Ya, karena memang saya cuma nambahin karena memang itu tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada di putusan pengadilan bahwa saya itu bukan predator dan juga bukan pedofil. Seperti itu. Jadi ini saya minta tolong Pak Asman untuk menghimbau karena saya merasa terganggu dan merasa dirugikan. Kecuali kalau memang saya berpedofil, kecuali memang saya berpredator, silakan gitu. Ini tidak ada, ini semuanya fitnahan buat saya dan merugikan terhadap diri saya, terhadap pekerjaan saya gitu. Dan saya tidak menerima dituduh seperti itu. Gitu. Jadi dalam hal ini saya berharap kita berdebatnya debat hukum. Ketika berdebat hukum, bukan berarti saya harus menghimbau kepada masyarakat harus mengerti hukum, ya. Tetapi minimal harus punya dasar. Kalau memang belum bisa membaca baik-baik terkait dengan klasifikasi dan unsur namanya predator, unsur namanya pedofil, unsur namanya glorifikasi, jangan dikomen. Ya, kita dalam hal ini Bang Ipul kenapa masuk penjara? Ada perbuatan yang salah.
Dasarnya apa dia masuk penjara? Ada dasarnya putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu udah mengakomodir semua peristiwa dan undang-undang dilanggar, gitu loh. Ada. Nah, hari ini kita berbicara bukan berbicara tentang undang-undang, tetapi berbicara tentang putusan pengadilan yang sudah selevel tingkatannya seperti undang-undang. Kita menarik dari putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang sudah final, yang berdasarkan putusan itulah Bang Ipul bisa masuk penjara. Kalau bukan berdasarkan itu ya nggak masuk penjara, gitu. Di dalam putusan itu tidak pernah membahas yang namanya siapa itu pedofil, siapa itu yang namanya predator. Tidak ada tuh, gitu. Tidak ada pembahasan, dan semua dari peristiwa awal, dari peristiwa persidangan awal sebenarnya ada tuh bahasa itu. Jadi kami tidak mau lagi perdebatan, oh ini anak A, B, C, D, E, F, G, jangan. Karena kami juga punya data yang valid, gitu. Kami juga punya tim investigasi dulu yang mencoba mengkelirkan siapa korban sebenarnya, usianya berapa. Tetapi kami kalah debat dengan putusan pengadilan, udah kita hormati putusan, gitu loh. Kalau kita udah hormati putusan, ya udah, gitu. Udah selesai. Berikan peluang, berikan kesempatan, mari kita sama-sama pantau Bang Ipul sejauh mana ke depannya. Kalau dia udah berbuat lagi ya ayo, silakan deh. Gitu. Iya dong, kalau dia berbuat lagi, iya kan? Ya silakan, tapi nauzubillah min dzalik lah. Iya. Amit-amit lah, jangan. Selalu timbul pertanyaan begini, kalau anak Anda nanti yang jadi korban bagaimana? Nah, itu kan aneh. Iya, kalau kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memuaskan orang itu ya. Ini kita hidup di negara hukum. Kalau kita bicara hukum, maka semua masyarakat Indonesia harus kadar hukum, keluarga sadar hukum, gitu loh. Ketika anak Anda, saudara Anda, adik Anda, kakak Anda atau siapalah yang menjadi korban, bagaimana perasaannya? Pasti kalau kita menggunakan perasaan hukum rimba tidak puas dong. Tetapi kan negara dalam hal ini diwakili oleh majelis hakim memandang lain. Pantas-pantasnya ketika ada melakukan perbuatan seperti ini dihukum berapa? Ya udah dihukum itu 5 tahun kan? Udah. Itu harus mau nggak mau, suka nggak suka harus terima. Malah awalnya 3 tahun. Nah, iya mau nggak mau, suka nggak suka harus terima. Kan hakim juga tidak bisa mewakili perasaan publik dalam menghukum seseorang. Kan hanya memutuskan seseorang berdasarkan keterangan. Ya berdasarkan pada apa? Ada saksi, ada bukti, berdasarkan keterangan ahli dan lain-lain gitu. Tidak mewakili perasaan publik. Begitu maksudnya. Gitu. Tadi kan abang tidak benar melaporkan, tapi jika masih ada oknum yang masih nyebut bang seperti itu, apakah ada tindakan tegas dari abang sendiri? Secara tegas pasti kami akan melakukan tindakan yang legal action. Apakah itu lapor polisi? Ya, belum tentu. Kan legal action itu bukan hanya sekadar lapor polisi kan. Ada legal action itu bersifat tuntutan kerugian, ada legal action itu berupa tindakan untuk memaksa dan untuk mohon maaf atau segala macam. Jadi upaya hukum pidana buat saya, ya saya sudah bersampaikan, upaya hukum pidana itu upaya yang terakhir. Makanya saya bilang kami tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk melaporkan siapapun. Tapi setelah surat kualifikasi ini kami buat, kami rilis, masih ada juga yang dengan sengaja untuk memaksakan kehendak dia untuk diterima publik terkait dengan jas kepada klien saya, Saiful Jamil, bahwa Saiful Jamil pedofil, bahwa Saiful Jamil itu predator. Nah, sama itu ada satu lagi, kesengajaan. Saiful Jamil sodomi, tidak ada pernah itu, tidak ada itu yang seperti itu berita apa namanya kejadian seperti itu tidak ada. Kalau ada hal-hal seperti itu setelah surat kualifikasi, baru kami nanti akan melihat ini orang pantasnya seperti apa. Tetapi ingat, kalau kami ada melaporkan seseorang sesudah ini, itu artinya kami sudah melakukan upaya maksimal untuk kekeluargaan. Itu artinya kami sudah melakukan maksimal untuk melakukan pendekatan personifikasi atau persuasif. Gitu. Jadi artinya kan laporan pidana itu terakhir. Dan sekali lagi bahwa korbannya itu umurnya 18 tahun kurang 1 bulan. Jadi tidak bisa dikategorikan anak di bawah umur. Karena kalau di bawah umur itu pasti yang melapor harusnya orang tuanya. Kan dia laporan sendiri, berarti dia udah tua bangka. Jadi itu yang dimakan image akhirnya yang membuat saya akhirnya beberapa kontrak saya dibatalkan. Jadi seolah-olah saya itu adalah melukai anak kecil yang masih diasuh sama orang tuanya, masih dibiayain sama orang tuanya, yang masih ingusan seperti itu. Jadi itu
fitnahan seperti itu buat saya itu sangat kejam sekali gitu seperti itu. Jadi makanya begitu saya bebas, alhamdulillah masih dapat kepercayaan dari beberapa stasiun TV. Nah, gara-gara ada pemberitaan liar dan fitnahan inilah akhirnya jadi seperti ini gitu, akhirnya dipending gitu. Kecuali kalau memang benar, sebenarnya kalau memang benar saya melakukan itu dan memang saya adalah pedofil, saya penyodomi, saya adalah predator, silakan. Tapi ini nggak benar semua. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.